amal. Sedangkan definisi pernikahan nih menurut Pak Amin adalah bukan cuma cinta dan kesenangan, tetapi tanggung jawab dan saling menolong. Berapa mas? Baik, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung saja dengarkan materi Pak Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlalu sibuk dengan makanan dan bazarnya, mungkin coba saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Karena saya catatannya hanya ada di laptop, tapi laptopnya ada di situ, jadi saya tunggu supaya bisa sampai diikat. Jadi alhamdulillah para hadirin sekalian, ketika saya dihubungi oleh panitia untuk mengisi acara ini, sebenarnya saya sendiri bertanya-tanya kenapa saya gitu. Tapi kemudian ternyata panitianya nggak tahu apakah kalau dia atau gimana, istri saya yang lobby supaya menerima. Makanya saya minta bantuan juga, dan kalau Bapak Ibu hadirin sekalian pegang makalah itu salah satunya yang nyiapin istri, jadi saya tinggal aja ini. Hadirin sekalian, mungkin ini adalah sebuah tema yang sangat menarik, adalah sebuah tema yang pasti kita pikirkan, maka mari kita bernostalgia. Seperti saya yang menikah 5 tahun lalu, rasanya langkah demi langkah yang seperti tadi diceritakan Mas Radon itu begitu apa ya, seperti nostalgia keluar gitu ya. Jadi saya masih ingat ketika dulu ta'aruf, datang ke rumah calon mertua, kemudian duduk dan tidak mampu berkata apa-apa gitu. Hanya mediatornya yang ngomong gitu. Saya cuma diam, cuma ngintip, oh ini saya yang calon gitu. Atau itu masih calon. Seperti itu. Dan tadi kalau dibilang Radon misalnya apa namanya Mas Radon persiapan 1 tahun, alhamdulillah saya persiapan 3 tahun. Jadi saya masih ingat semua bapak-bapak ketika, jadi mari kita bernostalgia. Sedangkan untuk Anda, akan teteh para dedaka gitu ya, mari kita belajar bersama gitu ya. Nanti kita bersiap diskusi. Nah untuk memulai ini, saya ingin memulainya dengan sebuah klip ya. Silakan Mas Radon.
Ya, kembali ke slide-nya. Pasti kalau pada senyum berarti ngerti ya maksudnya saya kasih klip ini gitu ya. Jadi bagian yang terpentingnya dari klip yang tadi itu sebenarnya yang paling akhir. Ada suatu masa, ada suatu saat ketika kita misalnya, kalau saya aktivis PMIJ gitu ya, bukan aktivis PMIJ, saya datang ke Jepang pertama kali mendarat Narita, misalnya dijemput oleh kakak PMIJ rombongan, diajak ke Kumaka, kemudian ada ta'aruf, ada ahlan wa sahlan. Nah, mungkin karena yang disebut ahwat satu rombongan yang menyebut 1-2 orang ikhwan, si ahwatnya itu salah satunya mikir, ini ikhwan baik banget. Di situ besoknya dianterin ke pihak usul bikin alien K. Wah, baik banget. Atau kalau kayak kasus yang tadi, ketika Ana Nisa pertama kali ketemu dengan Pak Azam ya, dengan Abdullah Khairul Azam, ya itu sebenarnya cuma nggak sengaja, tapi dari situ, dari pertemuan itu sangat mungkin kemudian terbersih dari hati kita itu, kita merasa jatuh cinta pada seseorang. Seandainya bulan menjadi suamiku, atau kemudian berpikir seandainya Fulanah menjadi istriku, seperti apa. Dan mungkin juga bukan yang baru ketemu, kemudian ingat mungkin saya dulu waktu SMA pernah naksir seseorang, bagaimana seandainya dia menjadi pendamping saya. Nah tentu saja karena kita itu adalah seorang muslim yang dari sini, tentu kita berpikir bagaimana Allah memandang permasalahan ini. Jadi opsinya cuman apakah kita mengambil jalan yang diridhoi Allah, apakah kita akan mengambil jalan yang mengundang murka dari Allah SWT. Mau jalan Tuhan atau jalan setan. Saya ingin mencoba berjalan dari fikirnya. Ketika kita timbul sebuah kecenderungan kepada yang lain, ketika kita timbul perasaan kepada yang lain, nah, Allah sudah memberikan jawabannya dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Ya masyaallah sahabat, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan apabila dia belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai. Maka opsinya sangat jelas kalau kita mengambil tataran, mengambil cara berpikir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah atau puasa, nikah atau tahdir. Nah, saya ingin berbicara dulu tadi tentang apa yang diawali dengan P, diakhiri N, dan tengah-tengahnya ada huruf C. Mungkin kalau menjadi perdebatan, kalau kita cari di internet ya, bahkan ada sebuah bahasan baru yang namanya pacaran Islami. Anda bisa search. Saya menulis buku, ikutan nulis buku rame-rame yang sudah diterbitkan. Salah satu alasannya karena menemukan ada orang mengatakan pacaran Islami. Dalam Quran dan hadis memang tidak ada istilah pacaran. Dalam Quran dan hadis tidak ada istilah pacaran. Tapi yang sudah pasti adalah bahwasanya Allah dalam surat An-Nur nanti bisa dicatat. Kemudian Islam juga melarang kita bersentuhan dengan yang bukan mahram. Islam juga melarang untuk mendekati perbuatan zina. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya semenjak dilahirkan, maka zinanya mata adalah melihat, zinanya tangan adalah memegang, zinanya kaki adalah melangkah, kemudian zinanya kaki adalah berangan-angan. Kemudian kemaluan itu yang menentukan kita benar-benar berzina atau tidak. Jadi ada urutan. Kalau kemudian ada ungkapan dari mata turun ke hati, itu sangat betul sekali. Karenanya di dalam Al-Quran Islam sangat menjaga, sangat menganjurkan laki-laki untuk menjaga pandangan. Karena apa? Dari mata turun ke hati. Dan itu Islam sangat mengerti fitrah manusia. Makanya ketika
dalam sebuah hadis dikatakan ketika Ali bin Abi Thalib sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian melihat wajah seorang wanita, pertama kali melihat, kemudian yang kedua kalinya Rasulullah meminta untuk memalingkan wajah dari Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Sinar mata itu adalah pertemuan kedua. Di penglihatan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gak ada masalah kita melihat pertama. Hanya laki-laki menjaga pandangan, dan ini disampaikan di dalam surat An-Nur juga ya. Sebelum ayat yang dilarang bagi untuk perempuan memperlihatkan perhiasan. Saya ingin sedikit menggarisbawahi ada sebuah fenomena sekarang, fenomena yang cukup memprihatinkan. Secara fisik kita menjaga aurat, tapi secara online kita membiarkan orang-orang lain untuk melihat kita. Foto sharing. Saya ingin sedikit menggarisbawahi. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan kepada para wanita, hendaklah mereka menahan kakinya dan menjaga perhiasannya dan tidak menunjukkan kecuali kepada bulan-bulan nanti. Secara fisik kita melakukan itu, tapi kemudian ketika sharing foto di Facebook, fotonya memang masih pakai jilbab sih. Tapi mungkin close up, kemudian jelas sekali, atau kadang-kadang kalau yang masih SMA itu dalam gaya yang aneh-aneh. Ada yang lagi loncat, ada yang lagi main-mainin wajah. Yang kemudian kita tahu sendiri ya, hampir semuanya di sini punya Facebook. Saya nggak punya. Berapa menit yang Anda bisa lakukan dengan sangat-sangat enak tanpa takut yang punya wajah itu tahu bahwa Anda sedang memandangi wajahnya. Makanya bagaimana jika dilihat dengan menjaga auratnya tadi. Ini itu saya ingin menggarisbawahi. Dan banyak fenomena yang sangat luar biasa. Misalnya setelah selalu mengikuti ya, karena kalau kita nggak ngerti, kadang kita terjerumus. Misalnya kita bisa melihat profil teman dari teman, misalnya. Lalu kemudian si teman dari teman ini suka bikin status aneh-aneh, sharing foto, dan kemudian tahu-tahu kirim message pribadi. Bahkan ini bukan pribadi, ada yang sangat secara umum dilihat nanti, karena pengen taruh dengan nanti. Assalamualaikum, mungkin saya pengen taruh dengan nanti. Waalaikumsalam. Antum kelihatannya asik ya, kayaknya orang soleh nih. Boleh nggak taruh? Oh boleh silahkan. Ngomong-ngomong sudah punya calon suami belum? Belum. Dan itu terjadi secara kasat mata di Facebook. Makanya ini saya ingin menggarisbawahi. Nah, sedikit tentang kiat mengendalikan diri. Tentu kalau dalam hadis tadi dikatakan ketika kita sudah punya sebuah keinginan, maka jalan pertama tentu saja adalah menahan diri dengan berpuasa. Selain berpuasa, kita harus berdoa kepada Allah. Mohon dukungan, mohon Allah menguatkan kita. Karena doa ini menjadi penting bagi seorang muslim. Doa adalah senjata bagi seorang muslim. Maka usahakanlah terutama bagi para ahmad untuk bisa mandiri, gitu ya, supaya bisa melakukan hal-hal dan sebaliknya iman bersama. Next. Nah ini, sekarang kita masuk ke menikahnya, tentang pernikahannya. Urgensi dari menikah. Ini banyak ya, banyak bisa dicari di makalah, nanti mohon dibaca, jangan tidak dibaca. Yang pertama tentu kita menikah adalah untuk mengatasi kebutuhan asasi kita. Jadi secara fitrah manusia memang diciptakan berpasangan, dan kemudian bagi yang ikhwan, yang laki-laki itu diciptakan condong cenderung kepada lawan jenisnya. Dalam tujuan menikah dalam surat yang sangat populer ya, surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum